Masyarakat kita tuh kadang-kadang nggak ngerti mana simbol, mana fungsi. Ya, mana simbol, mana fungsi. Contoh, Muslim itu kalau dengar kata Muslim langsung di benak pikiran adalah orang yang agamanya Islam. Betul nggak Bu, Pak? Betul nggak? Oke. Berarti pertanyaannya, kalau Muslim adalah orang yang beragama Islam, berarti Islam di sini hanya bertindak sebagai yang namanya simbol. Betul? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya dalamin sedikit. Islam itu dalam banyak sekali pembahasan dan pengertian, Islam itu tidak berbicara simbolnya. Tapi Islam itu berbicara tentang kualitasnya. Islam itu artinya berserah total, salam juga artinya damai, salam atau Islam juga artinya tenang. Banyak poin penting dalam konteks di sini yang bukan menunjuki tentang identitasmu itu apa. Contoh. Ibu bapak ini sering banget sih, pernah dengar kata kafir nggak? Pernah? Oke. Kafir itu lawan dari Islam nanti. Gampangannya gini deh. Kafir itu artinya tertutup, Islam itu artinya terbuka. Kafir itu artinya tertutup dari kebenaran, Islam itu artinya terbuka dari kebenaran. Analogi paling sederhana beginilah. Ada orang KTP-nya Islam, perilakunya belum tentu Islami, gitu kira-kira. Oke? Kira-kira ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak lah, nggak enak, ada aja. Ya nggak enak lah. Ya, ada nggak orang yang udah haji, gelarnya haji tapi tetap ngegosip mulu kerjaannya? Ada nggak? Ada. Berarti konteks di mana ritual, konteks yang namanya sholat, puasa, umroh dalam konteks tradisi Islam belum tentu membuat dirinya menjadi Islami, gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan saya, ada nggak orang yang datang ke pura tapi dia ngasih makan tetangganya, dia tidak korupsi, dia tidak ngejelekin orang, dan dia selalu mau berbuat kebaikan? Ada yang begitu nggak kira-kira? Boleh jadi orang yang datang ke pura jauh lebih Islami daripada orang yang sering datang ke Mekah, gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Hesti, Pak Surya yang tadi mendadak daftarnya dari Renon. Niki, saya mau bertanya, ini untuk Pak Wayan. Sudah 2 kali saya ada kata-kata dirindukan untuk pulang. Yang pertama saya menemukan di Puri Kesiman. Di sana saya dipersilakan masuk ke Merajan, dan di sana saya menemukan, saya tidak tahu itu apa, tapi itu besar sekali dan tidak ada. Di situ saya sempat nangis, Kang. Saya nangis karena saya cuma berbicara, maafkan saya. Dan ini tadi barusan Pak Wayan bilang rindu pulang. Ini 2 kali berarti saya mengalami ini. Dan yang mau saya tanyakan adalah fase apa buat saya. Terus terang agak sedih nih. Karena saya menemukan begini, saya Muslim. Tapi ada di mana konteksnya saya ada kegalauan, Pak Wayan. Ada masa lalu yang kayak kembali lagi ke saya yang leluhur atau apa saya tidak paham. Cuman saya akhirnya saya kan beryoga tiap hari di Sanur. Di sana saya juga ada pelinggih, jadi ampura. Jadi saya agak ini ya Kang. Jadi saya setiap hari saya ngaturkan kopi karena saya merasa saya ada buyut di sana. Karena saya percaya Bali adalah memilih dan meminta. Saya bawa putra saya juga, dia genset, jadi dia mulai bisa memahami alur cerita mamanya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah fase apa Kang ketika saya sudah mengalami dua apa ya Kang, dibilang bukan keyakinan Muslim, cuman ada saya selalu bermimpi saya kembali ke masa lalu.
Saya ditunjukkan arah dengan saya melompat dengan dupa-dupa, dan di sana saya bertemu dengan pelinggih yang sangat tua sekali. Seperti itu konteksnya. Yang mau saya tanyakan adalah, saya ini berjalan, saya dengan keyakinan yang seperti Kang Agbu bilang, saya tidak memilih untuk di keyakinan saya yang sekarang, tetapi itu adalah warisan saya. Tapi di lain sisi saya dibawa kembali pulang bahwasanya asalmu di sini. Seperti Pak Wayan tadi bilang, datang itu saya juga menangis karena ada beliau kerinduan. Saya pun merasakan ini adalah saya kembali gitu. Itu fase apa. Yang kedua adalah bagaimana Kang saya menyikapi. Saya juga ada musolah di rumah. Saya tetap ngaji, saya tetap sholat. Tapi ada kerancuan dalam diri saya, Kang. Benar atau salah ini? Karena saya juga menangis di musolah itu. Jangan biarkan saya memilih. Saya mencintai dua-duanya. Itu Kang, terima kasih. Itu pertanyaan saya yang minta dilegakan hati saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hesti. Oke, Bu Hesti ya. Bu mau saya jawab basa-basi atau beneran? Oh beneran ya. Ya pertanyaannya dalam soalnya. Gini. Saya mau membuka dulu dalam beberapa konteks begini. Ada yang namanya identitas, ada yang namanya nilai. Identitas itu kita sebut orang, nilai itu kita sebut manusia. Oke? Ibu bapak di tempat ini semua sekarang, kita manusia yang sama nggak kira-kira? Kita manusia nggak kira-kira? Oke? Kok jawabannya ragu-ragu ya? Ini saya lagi ngomong sama manusia nggak kira-kira? Ya, kita semua di sini manusia, tetapi dengan orang yang beda-beda. Makanya kalau ketemu teman baru kan nggak mungkin nanya, ibu manusia mana? Nggak ada. Tapi pasti orang mana? Orang Renon, orang Jimbrana dan seterusnya, betul ya? Oke. Nah, kenapa saya mau membuka dulu dengan ini? Karena maaf ya, masyarakat kita tuh kadang-kadang nggak ngerti mana simbol, mana fungsi. Ya, mana simbol, mana fungsi. Contoh, Muslim itu kalau dengar kata Muslim langsung di benak pikiran adalah orang yang agamanya Islam. Betul nggak Bu Pak? Betul nggak? Oke. Berarti pertanyaannya, kalau Muslim adalah orang yang beragama Islam, berarti Islam di sini hanya bertindak sebagai yang namanya simbol. Betul? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya dalamin sedikit. Islam itu dalam banyak sekali pembahasan dan pengertian, Islam itu tidak berbicara simbolnya. Tapi Islam itu berbicara tentang kualitasnya. Islam itu artinya berserah total, salam juga artinya damai, salam atau Islam juga artinya tenang. Banyak poin penting dalam konteks di sini yang bukan menunjuki tentang identitasmu itu apa. Contoh. Ibu bapak ini sering banget sih, pernah dengar kata kafir nggak? Pernah? Oke. Kafir itu lawan dari Islam nanti. Gampangannya gini deh. Kafir itu artinya tertutup, Islam itu artinya terbuka. Kafir itu artinya tertutup dari kebenaran, Islam itu artinya terbuka dari kebenaran. Analogi paling sederhana beginilah. Ada orang KTP-nya Islam, perilakunya belum tentu Islami, gitu kira-kira. Oke? Kira-kira ada nggak orang yang rajin sholat tapi korupsi? Ada nggak? Jangan banyak lah, nggak enak, ada aja. Ya nggak enak lah. Ya, ada nggak orang yang udah haji, gelarnya haji tapi tetap ngegosip mulu kerjaannya? Ada nggak? Ada. Berarti konteks di mana ritual, konteks yang namanya sholat, puasa, umroh dalam konteks tradisi Islam belum tentu membuat dirinya menjadi Islami, gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan saya, ada nggak orang yang datang ke pura tapi dia ngasih makan tetangganya, dia tidak korupsi, dia tidak ngejelekin orang, dan dia selalu mau berbuat kebaikan? Ada yang begitu nggak kira-kira? Boleh jadi orang yang datang ke pura jauh lebih Islami daripada orang yang sering datang ke Mekah, gitu kira-kira. Paham?
Ini jangan dipotong ya. Ini harus ngerti seluruhnya dulu nih. Ini dipotong bahaya sih memang ya. Nah, maksud saya, kenapa tadi saya nanya ini mau ngomongin basa-basi atau beneran gitu? Kalau kita melihat ini hanya sebagai yang namanya merek, tadi pagi saya sama Pak Wayan baru ngomongin, kalau hanya untuk urusan kecap manis dan kecap asin, orang nggak akan berantem. Tapi kalau kecapnya mulai punya merek, baru bisa berantem. Gitu intinya, Bu. Sehingga ketika Ibu bilang bahwa saya seorang Muslim, Muslim itu adalah orang yang berserah total kepada kenyataan. Jadi orang yang Islam adalah orang yang menerima kenyataan. Contoh, maaf nih ya, saya mau kasih analogi lagi nih supaya mudah. Kalau saya besok pengen dagang lakunya 100, kenyataannya lakunya 5. Kira-kira saya bakal bahagia atau sedih? Hah? Kalau ibu bapak besok pengen dagang lakunya 100, tiba-tiba lakunya cuma 5. Kira-kira ibu bapak sedih atau bahagia? Sedih, kenapa? Tidak, kenyataannya tidak sesuai dengan expect. Saat pengennya 100 lakunya 5 terus sedih, itu namanya kafir gitu. Paham? Kenapa? Karena saya tidak menerima kenyataan. Tapi begitu saya pengennya 100 dapatnya 5, alhamdulillah diterima. Saat menerima 5-nya, disitulah sedang lagi jadi Islam gitu. Oke? Duh, ini tepuk tangannya delay mulu dari tadi ya. Oke ya. Set baru gini gitu. Dapat ya? Berarti sekarang saya tanya, bisa nggak saya tahu ini Islam atau tidak? Menilai ini Islam atau tidak dari pakaiannya, bisa nggak? Nggak bisa. Pakaiannya bisa pakai baju takwa, tapi isinya belum tentu takwa gitu. Karena kenapa? Kata kuncinya, jangan-jangan hanya ada dalam wilayah yang namanya identitas. Jelas ya Bu ya? Tapi yang ngerti ini cuman 1%, itu masalahnya. Yang 99%-nya nggak ngerti. Karena yang 99%-nya ikut-ikutan. Nah sekarang kita mau jadi ikut-ikutan atau ngerti, itu pilihan. Nah jadi Bu, saya selalu membagi 2. Teman-teman, Ibu dan Bapak, maaf ya, ini kita bicara supaya dapat ya, ini bisa kita ngomongin panjang lebar sih sebenarnya. Satu aja. Ada urusan privacy, privat, ada urusan publik. Ada urusan apa tadi satu? Private, ada urusan. Kira-kira urusan ketuhanan, urusan publik atau urusan privat atau urusan publik? Nah orang Indonesia nggak bisa bedain mana privat mana publik gitu. Betul nggak? Yang privat dipublikkan, yang publik diprivatkan gitu. Yang publiknya diurus gitu. Makanya maaf ya. Salah satu pertanyaan yang paling kurang ajar kalau udah nanya, udah sembahyang belum? Oh itu kurang ajar banget sih sebenarnya. Urusan privat. Nah maka mudah-mudahan Ibu bisa dapat esensinya ya. Saya mau menutup pakai satu cerita gini. Kalau dalam tradisi Islam itu pemangku atau figur otoritasnya sering disebut kiai, Bu, Pak. Nah mungkin Ibu Bapak perlu tahu perbedaan mana kiai asli dan kiai palsu. Ini bedanya. Kalau kiai palsu, dia selalu nanya, udah sholat belum? Itu pasti palsu aja. Tapi kalau kiai asli, dia akan nanya, udah makan atau belum? Kenapa? Karena laparmu urusanku. Kalau kamu lapar dan aku tidak menolong, itu urusanku. Tapi urusan sholat, urusan privat antara kamu sama Tuhan, selesai. Dapat ya Bu ya? Sip ya? Jadi Ibu gak bisa dilegakan oleh saya, gak bisa. Ya, Ibu yang mau milih.